Berkembangnya zaman yang semakin cepat dan bersifat revolusioner, banyak mengubah hal-hal yang sudah seharusnya dilestarikan menjadi diabaikan. Permainan tradisional yang syarat akan budaya, nilai-nilai kebangsaan, bahkan unsur-unsur yang berguna bagi perkembangan anak menjadi terabaikan. Jadi awal 2016 aku sama teman-temanku tuh ada tugas kampus. Waktu itu aku masih semester 4, terus diminta untuk bikin sebuah gerakan masyarakat, kampanye sosial gitu. Nah, ada beberapa ide, pokoknya temanya tuh I Love Indonesia. Tapi dari sekian ide yang ada di kepala kayaknya seru ya kalau milihnya permainan tradisional. Karena minim kontroversi aja dan pasti malah banyak dukungan yang masuk. Gitu akhirnya coba bikin dan awalnya juga cuman berdasarkan pengalaman aja, berdasarkan masa kecil, kita dulu main apa sih? Main karet, main dampu, kita gambarin sendiri pakai kapur, kayak gitu ya. Awalnya cuman kayak gitu aja, iseng-iseng, terus ternyata respon masyarakat baik. Jadi waktu itu pertama kami datang ke RPTRA di Jakarta, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, yang ternyata mereka itu bukan hanya sekadar taman, tapi ada pengelolanya, ada anak-anaknya yang memang seperti terstruktur. Jadi untuk dikunjungi setiap minggu, setiap bulan tuh seru aja gitu. Event pertama di Januari 2017 itu cuman sederhana aja, cuman bawa 5 permainan, itu cuman ngandelin yang ada di lapangan kayak bentengan, terus kayak main karet ya seadanya kita bikin sendiri, terus main engklek kita gambarin kayak gitu. Ternyata masyarakat tuh suka dan katanya anak-anak kita jarang nih main kayak gini. Kapan nih Kak main lagi? Kapan datang lagi? Itu yang akhirnya jadi ketagihan. Dan yang awalnya hanya campaign, setelah tugasnya berakhir ternyata jadi mikir gimana kalau ini diterusin aja. Mau nggak? Ternyata relawannya pun mau. Jadi ya sampai sekarang, udah 6 tahun. Generasi yang lahir pada tahun 2010-an adalah generasi yang langsung berhadapan dengan teknologi modern. Hal ini pula yang menjadikan orang tua mereka adalah orang tua yang menggunakan teknologi untuk mendidik anak-anak mereka. Dan yang sangat kami banggakan juga, adik-adik dari Good Educator Pendidik Sebaya yang berprogram. Bagi sebagian orang tua, memberikan gadget lebih simpel atau mudah daripada harus mengajak anak bermain bersama. Jadi perkenalkan, nama kakak, Kak Nina. Ya, Kak Nina akan ajarin kita teman-teman semuanya. Ya bermain tuh sangat banyak manfaatnya kalau akhirnya jadi belajar dari beberapa teman-teman juga. Ternyata dari sisi psikologis juga bagus buat anak-anak. Anak-anak belajar mengelola emosi, anak-anak juga belajar kesehatan mentalnya juga jadi bagus. Dan sekarang fenomena di gadget itu banyak banget ya. Selain adiksi gadget juga ada FOMO, fear of missing out. Anak-anak karena udah kecanduan medsos jadi takut ketinggalan informasi, ketinggalan tren. Itu kan masalah baru lagi. Ada kecanduan gadget yang sampai harus dirawat di rumah sakit. Sampai WHO juga menyebutkan ada gaming disorder. Itu kan berarti udah parah banget gitu. Sebenarnya bahkan dunia pun udah menganggap ini masalah serius dan dianggap sebagai gangguan kesehatan mental. Nah, jadi ini saling berkaitan. Nah, permainan tradisional ini membantu mendistraksi anak, bukan hanya cuman mainan yang ada di gadget. Karena apalagi kayak pandemi, kasihan kan anak-anak tuh belajar udah di handphone, masa main juga di handphone gitu. Jadi ya kita coba, bahkan di YouTube kami coba bikinin tutorial, main dari kertas, main dari tangan aja. Nah, sama di artikel website pun juga ada kayak artikel-artikelnya, main apa, kayak variasi suit, terus variasi mainan dengan lagu, ampar-ampar pisang, coba-coba suang. Itu kayak tanpa alasan aku nggak punya alatnya, itu bisa main di rumah. Jadi kalau TGR itu sebenarnya di 2017 itu sudah ke 22 provinsi melalui 83 anak sebagai ambasador. Jadi mereka kan punya komunitas, ada forum anak. Jadi kami itu kerjasama dengan forum anak. Mereka akhirnya membuat kegiatan permainan tradisional bersama-sama dengan komunitasnya. Jadi lebih ke TGR ini mau diadaptasi sama orang lain sebagai program. Misalnya ada komunitas, dia akan masukin TGR sebagai program dan akan terus berlanjut. Jadi misalnya akhirnya ada nanya, misalnya ini mainan ini gimana sih caranya, ya kita bantu asistensi. Meskipun dari jauh dan mungkin kita nggak bisa datengin setiap tempat kayak gitu. Tapi permainan tradisional TGR juga pernah dibawa sampai ke Australia dan ke Amerika. Waktu itu memperkenalkan kepada bule-bule yang ada di sana. Jadi main ke tempat umum di Australia, kita kenalin dan ternyata di daerah mereka pun di luar negeri ada. Kayak misalnya congklak tuh ditemukan juga di Filipina dengan nama sungka, ditemukan juga dengan di Afrika namanya awari. Jadi belajar di India ternyata
gasing itu pakai metal, pakai besi-besi kayak gitu campuran. Jadi oh di daerahku juga ada, oh jadi tahu. Jadi ternyata akhirnya jadi belajar permainan tradisional itu dari Indonesia, nggak hanya dari Indonesia, tapi justru akulturasi budaya kayaknya ya, dari luar juga ada gitu. Kayak misalnya permainan bekel yang kita tahu dari Indonesia, aslinya sebenarnya dari Belanda, Bikelen gitu. Jadi akhirnya jadi tahu, oh iya ya udah kalau gitu kita cari aja yang lain gitu. Ternyata di Malaysia ada, tapi namanya batu seramban kayak gitu. Jadi dia main bukan pakai bola yang dipantul, tapi justru pakai kain dibentuk segitiga yang kayak gitu. Jadi akhirnya oh jadi mainnya luas banget nih mainannya, neliti mainan anak-anak nggak habis-habis gitu. Tantangannya ada pasti kalau kita datang, anak-anak itu nggak langsung mau main, apalagi kalau mereka udah tersambung wifi, udah mereka main itu pasti. Beragam peristiwa yang menjadi topik terkini. Pada 7 Maret aparat. Banyak fenomena yang terjadi membahas isu dari dalam maupun luar negeri. Serta banyak informasi daerah yang mengedukasi dan menginspirasi. Untuk menemani malam Anda, kami hadirkan saluran 8 malam hanya di Garuda TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa, waktu berlalu dan saat ini kita berada di pintu gerbang bulan Ramadan 1444 Hijriah. Bulan suci yang agung, yang penuh dengan rahmat dan keberkahan, dan di mana setiap ibadah yang dilakukan di dalamnya akan dibalas dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di ujung bulan ini dijanjikan ampunan yang begitu besar kepada kita semua. Saya Sugiono, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya, mengucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan suci ini. Semoga bulan ini kita bisa semakin meningkatkan iman dan takwa kita bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kita kepada keluarga dan handai tolan, serta memperkokoh persatuan dan ukhuwah di antara kita semua. Semoga di ujung bulan ini kita diberi ampunan dan kita kembali terlahir sebagai orang-orang yang fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak tidak dapat dipisahkan dengan dunia bermain. Perkembangan permainan modern mengikuti bias barat, yaitu kemajuan perkembangan barat dan gagasan bahwa seluruh dunia tidak memiliki banyak pilihan kecuali semakin mirip dengan dunia barat. Permainan modern yang dianggap lebih praktis, bahkan individualistik, lebih dipilih pada masa kini oleh anak-anak yang seharusnya mengenal permainan motorik dan kognitif yang lebih baik. Tantangannya ada, pasti kalau kita datang, anak-anak itu nggak langsung mau main. Apalagi kalau mereka udah tersambung wifi, udah mereka main, itu pasti. Tapi namanya anak-anak adalah peniru yang ulung, pasti dia akan melihat kalau kakaknya menarik mainnya happy, mau semenarik apa yang ada di gadget yang cuma dia lihat lewat layar. Kalau di realnya ada yang main, pasti dia akan lari dengan sendirinya. Meskipun awal-awal, ayo deh kita main yuk, ada gasing, ada ini. Kalau mereka nggak lihat, mereka nggak akan mau. Tapi begitu kita coba dan kita tertarik nyontohin, bukan cuma nyuguhin aja, itu beda rasanya. Jadi ya pasti anak-anak tuh langsung jadi mau. Setiap orang pasti ingin menginspirasi, tapi tidak setiap orang tahu caranya. Hal ini pula yang ingin diusung oleh wanita yang akrab disapa Nina ini dalam setiap kampanye sosialnya. Melalui komunitasnya, ia ingin menginspirasi banyak orang untuk bisa melestarikan permainan tradisional dan memenuhi hak bermain anak. Tantangan terberatnya diri sendiri, mampu nggak sih? Ya. Bisa nggak aku konsisten? Karena ketika aku memutuskan lanjut, aku yang lead, aku yang sama teman-teman. Kalau akunya diem, akunya nggak gerak, pasti kan ya udah yang lain juga nggak akan mau lanjut. Jadi ya tantangan terberatnya karena ini dibangun oleh relawan. Relawan itu bukan karyawan yang pasti kita nggak bisa tahan mereka. Kapanpun mereka pergi itu silakan bisa pergi.
Tapi yang terjadi, yang aku dapetin manfaatnya dengan bekerja sama dengan relawan, justru mereka memberikan effort yang lebih bahkan daripada ketakutan itu gitu. Ya mungkin relawan silih berganti, tapi justru semangat itu terus ada, pengen lagi, kita cari lagi mainan kemana ya, kita mau main kemana lagi. Jadi tantangan terberatnya itu waktu awal kami berpikir anak-anak itu ya udah hanya anak-anak yang kita temui di sekolah gitu ya. Tapi ternyata seiring berjalan ada yang pernah tanya, waktu Hari Anak Universal kami pernah membuat sebuah kampanye permainan tradisional serentak di RPTRA, semua RPTRA main. Ada ibu-ibu yang tiba-tiba bilang, kalian udah ngelibatin semua anak, sudah ada anak SD, SMP, SMA. Terus ibu itu bilang, kalau anak-anak berkebutuhan khusus sudah dicoba main belum? Kalau anak-anak yang berhadapan dengan hukum sudah belum? Di situ langsung melek ya, oh ya anak bukan hanya itu saja. Jadi akhirnya semenjak dari situ kita makin belajar lagi fokus isu tentang perlindungan anak, hak partisipasi anak. Jadi akhirnya kita main kemana-mana, ke panti rehabilitasi untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Akhirnya kita jadi tahu penanganannya gimana, kita main ke sekolah autisme. Jadi kita membuat gerakan ini inklusi, siapapun boleh ikut berkontribusi dan kita juga memberikan permainan ini ya kepada siapa saja, bukan hanya anak. Dulu waktu awal-awal kami melimitasi diri sendiri. Itu yang akhirnya jadi berat karena mikirnya, oh hanya anak-anak deh yang main gitu. Ternyata enggak. Semakin berjalan terus, ternyata orang tua pun, orang tuanya anak-anak ini juga ada main. Gathering kantor pakai permainan tradisional. Terus kayak misalnya para pengelola RPTRA yang udah ya bukan usia anak lagi tapi itu masih kena main juga. Bahkan sampai kami belajar diundang, ngomongnya itu sekolah preschool, tapi ternyata itu anak-anak yang baby born, yang bukan baby born masih digendong. Dan kita harus main sama mereka. Apa yang bisa kita mainkan? Jadi akhirnya menemukan lagi fakta kalau permainan tradisional tuh gampang banget dimodifikasi. Biji congklak warna-warni, anak itu nggak mungkin kan megang satu-satu. Akhirnya oke, yang mana yang warna merah, yang mana yang warna hijau. Akhirnya jadi banyak cara untuk mengenalin permainan tradisional dengan cara yang menarik dan menyenangkan gitu. Biasanya kami tinggalkan permainan tradisional itu tapi bukan ke satu-satu anak, tapi justru ke tempat yang kita tinggalkan. Misalnya RPTRA, jadi kita nitip ke RPTRA-nya, jadi ketika anak-anak datang lagi mereka bisa main lagi gitu. Jadi bukan meninggalkan ke satu-satu anaknya. Dan pada akhirnya dulu juga sempat ditanya sama orang tua, di mana sih kalau misalnya mau beli mainan tradisional? Ya kami juga bingung karena rata-rata kami bikin ataupun juga misalnya beli itu pun jauh gitu. Jadi dulu hanya bilang ya di pasar aja. Ya. Pas dipikir-pikir di pasar mana yang ada mainannya, ternyata kan sekarang udah jadi mainan plastik dan lain sebagainya. Akhirnya kami memutuskan juga untuk membuat toko kecil permainan tradisional. Jadi menyediakan permainan-permainan tradisional yang dibutuhkan. Jadi misalnya once ada yang mau butuh, kita juga sediain akhirnya. Dengan kreasi-kreasi relawan dan pengrajin lokal. Akhirnya jadi kerjasama juga gitu. Tidak sekedar hiburan, ia juga berkeyakinan bahwa permainan tradisional memiliki konsep yang mendalam untuk mengenal diri, lingkungan, dan Tuhan di kehidupan kita. TGR itu Traditional Games Returns, komunitas sosial budaya yang fokusnya ke permainan tradisional dan juga mendukung hak anak untuk mendapatkan hak mereka untuk bermain. Jadi menurut PBB ada 10 hak dasar anak, yang salah satunya yang pertama disebutkan adalah hak anak untuk bermain. Jadi kita percaya dengan permainan tradisional ini bukan hanya main, tapi justru banyak banget dapat manfaat yang lain. Anak-anak belajar kesopanan, antri, nilai moral juga banyak, kayak gitu kan. Anak-anak juga menunjukkan sikap-sikap yang positif kalau main permainan tradisional. Dari awal 2016 itu campaign, bentuknya hanya gerakan masyarakat saja, siapa yang mau ikutan silakan. Kemudian 2017 memutuskan jadi komunitas. 2021 kami memutuskan untuk menjadikan ini adalah yayasan. Karena minim kontroversi, banyak dukungan, semua orang kayaknya akan setuju kalau anaknya itu kita ajak main. Kita punya slogan itu lupakan gadgetmu, ayo main di luar. Itu maksudnya supaya bukan berarti meninggalkan, nggak mungkin ya zaman sekarang kita nggak pakai handphone, termasuk anak-anak, sekolah juga online, jadi nggak mungkin. Nah, lupakan gadgetmu itu maksudnya biar anak-anak punya aktivitas lain selain bermain gadget untuk bisa main permainan tradisional. Karena setelah kita belajar-belajar, ternyata permainan tradisional tuh bisa bonding buat keluarga sama teman-teman. Terus juga kita jadi bisa sosialisasi, belajar ngantri. Contoh ya, kayak lagi main, anak-anak berantem, aku duluan. Tapi dengan Homping Palayum Gambreng semua silent. Semua oke, udah aku nomor 1, aku nomor 2, setelah itu aku gitu. Jadi itu sih yang akhirnya jadi tertarik banget ke permainan tradisional karena ada deep meaningnya. Terus ternyata di Indonesia punya 2.600 jenis lebih permainan tradisional se-Indonesia menurut penelitian, dan ternyata sayang kalau nggak dieksplor. Jadi sekarang makin kesini, jadi bukan hanya kita ngajak main anak-anak, tapi juga mengumpulkan mainan dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi ada kita koleksi juga gitu buat anak-anak dan kita kenalkan gitu. Jadi makin
banyak explore. Main permainan tradisional, jangan lupa belajar, dan juga main handphonenya jangan sering-sering. Kangen tembang kenangan dan lagu-lagu klasik masa lalu? Jangan ketinggalan nonton Musik 8 setiap hari pukul 14 hanya di Garuda TV. Jadi petani, siapa takut? Inilah kisah sukses para petani di tanah air. Jalan Tani, setiap Jumat pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Dalam kemajuan teknologi yang terjadi dengan cepat seperti saat ini, komunikasi dan informasi menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Hal ini pula yang menjadi perhatian dari komunitas tradisional Games Returns ini. Jadi kami ada di media sosial, bahkan kami sampai membuat website dengan segala keterbatasan yang ada. Tapi karena semangat penulis ini juga macam-macam, jadi mereka bikin konten di dalam website itu khusus untuk menginformasikan, misalnya ada permainan tertentu dari daerah mana, riset, ya mungkin ada secondary research, dia lihat dari internet, dari buku dan lain sebagainya, dibikin jadi artikel yang lebih mudah dibaca, jadi bahasanya juga friendly buat ya orang dewasa bisa ngerti, anak-anak juga bisa ngerti, dan itu sering dikutip sama anak-anak mahasiswa dan lain sebagainya. Jadi pengennya tuh bisa bermanfaat. Kalau ini kan secara visual udah dapat ya, mungkin dari YouTube, juga dari liputan teman-teman ini juga pasti orang terinfo. Jadi akhirnya kami bikin itu mini research juga, kami juga pernah bikin survei. Jadi karena banyak orang-orang yang masih mikir congklak tuh mainan cewek gitu kan. Padahal yang kami kampanyekan adalah mau congklak ya cewek cowok boleh main, mau main gobak sodor ya bukan hanya cowok, cewek juga boleh gitu kan. Nah itu ternyata masih banyak yang orang-orang yang menganggap kalau permainan tradisional tuh ada sebagian yang hanya perempuan aja, kayak bekel perempuan banget, kayak kelereng cowok banget. Nah jadi dengan itu kita bikin kampanye, kita kemas lagi konten, kita kenalin kalau permainan ini nggak harus cewek, nggak harus cowok, ya semua bisa main. Terus juga akhirnya kami bantu penelitian juga untuk orang-orang yang penelitian ya mandiri ataupun kayak dari kuliah gitu. Jadi kami pernah mendampingi anak-anak yang S1 lagi skripsi, S2 lagi tesis sampai disertasi. Terus juga membantu beberapa penelitian yang memang harus terjun langsung ke lapangan, meneliti beberapa permainan di daerah. Akhirnya kegiatannya juga bukan cuma main aja, tapi juga belajar ke tempat-tempat lain, ke komunitas lain yang ada pengrajin di daerah, ada mainan seperti apa. Gasing ternyata bentuknya nggak cuma satu, ada ratusan bentuk gasing, dan akhirnya berusaha untuk mendapatkan gimana caranya, entah beli, entah apa, akhirnya belajar lagi. Terus ada ternyata permainan tradisional yang khusus hanya ada di daerah, misalnya kayak di Kalimantan aja, oh itu apa namanya, gimana cara kita bisa dapat, akhirnya jadi lebih explore, terus penelitian juga. Nah apapun yang kita dapatkan biasanya di-share juga di Instagram. Terus juga kita punya series Instagram Live Kisah Bermain namanya. Jadi Kisah Bermain itu mengundang semua relawan siapapun yang punya yang punya kenangan bersama permainan tradisional bisa jadi narasumber. Di situ juga sebenarnya kita mau bantu orang-orang buat meningkatkan kepercayaan dirinya. Terkadang untuk jadi narasumber sebuah kegiatan kan harus punya pengalaman ini itu. Tapi ini berdasarkan hanya masa kecil. Kita coba bikin itu, kesempatan itu kita buka dengan platform yang ya mungkin nggak seberapa, tapi kita juga mau melibatkan relawan-relawan. Kami punya, dan yang akan datang bulan Juli menyambut Hari Anak Nasional, kami punya kampanye Bumi Bermain namanya. Tercipta pada saat pandemi. Bumi itu artinya rumah, bermain ya, main di rumah sebenarnya. Jadi Bumi Bermain nama kampanyenya. Bumi Bermain itu kita meminta relawan siapapun dari online. Jadi waktu itu hanya terbatas online. Siapapun yang mau ikut boleh. Nanti bisa mendokumentasikan permainan tradisional, mau berupa foto ataupun video, nanti diunggah bersama-sama di Instagram.
dalam rangka Hari Anak Nasional. Terkumpul lebih dari 300 video tahun lalu, dan tahun ini kami juga akan buat. Itu bentuk pelibatan masyarakat, ya nggak harus datang. Aku mau ikutan main tapi nggak bisa jadi fasilitatornya, ya udah dengan cara itu. Jadi akhirnya ada pop up campaign yang ada di dalam TJR campaign-nya itu sendiri, gitu sih. Dengan pengenalan permainan tradisional, diharapkan mampu membuat anak-anak tertarik untuk memainkan permainan ini kembali di kemudian hari, sehingga ada dampak jangka panjang yang diharapkan ketika permainan ini diterapkan. Dengan begitu, anak-anak tidak hanya berfokus memainkan gadget yang saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Anak-anak juga akan mengenal bahwa permainan tradisional merupakan permainan asli dari Indonesia yang perlu dilestarikan. Harapannya ke depan, semoga gerakan ini bisa diimplementasi di banyak tempat. Pokoknya ini bukan gerakanku pribadi lah, ini gerakan sama-sama. Jadi siapapun yang mau bikin TJR silakan banget hubungin TJR Campaign di Instagram atau kontak aja yang ada di sana. Kami akan dengan senang hati sukarela untuk membantu pembuatan komunitas itu dari awal bagaimana. Ya meskipun 6 tahun ya mungkin baru ya, tapi apa yang sudah pernah dialami setidaknya bisa dibagikan. Jadi karena kan kami juga ada workshop pembuatan permainan tradisional, kayak misalnya di sekolah-sekolah, ya online kita ngikut online, ngajarin anak bikin layangan online. Kalau misalnya memang nggak bisa untuk, nggak percaya diri untuk memulai duluan, panggil TJR dulu untuk memantik, kita akan dengan senang hati untuk membantu kok kayak gitu. Jadi senang banget bisa jadi bagian dari teman-teman, karena selama perjalanan 6 tahun ini ternyata main gak hanya di sekolah, ternyata bisa di kafe, bisa di Car Free Day, bahkan di tempat-tempat kayak tempat pengungsian. Main tuh bener-bener se-beyond itu, sedimanapun. Jadi ya nggak ada alasan, ternyata permainan tradisional makin bisa divariasikan. Kalau mainnya ke tempat sempit gimana, kalau mainnya di luas banget harus gimana. Kayak gitu sih, jadi ya makin banyak belajar, dan harapannya semoga keluarga Indonesia semakin banyak mengenalkan. Karena nggak cukup TJR doang, tapi yang dari rumah, keluarga itu yang paling penting untuk kenalin ke anak-anak. Pesan untuk anak-anak Indonesia, bergembiralah bermain, tapi jangan lupa 3 hal, ada yang penting. Yang pertama adalah screen break. Screen break itu ketika kalian main handphone, kalian nggak harus ada jeda. Nggak bisa 2 jam itu natap terus, kasihan mata kalian, nanti bisa sakit gitu kan. Terus yang kedua ada screen time, ada batasan waktu yang juga nanti tanya sama mama, sama papa gimana caranya biar main itu nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu lama. Kan kalian juga perlu main sama orang tua, sama teman-teman, itu ya screen time. Dan yang ketiga perhatikan screen zone. Ini untuk mama papa sebenarnya yang menjaga anak-anak. Screen zone itu adalah wilayah aman anak-anak untuk bermain gadget. Nah itu kalau bisa sih jangan di kamar, karena kalau di kamar pribadi anak merasa leluasa, buka apa aja bebas. Jadi mungkin kalau bisa ya di ruang keluarga, dan misalnya mengarah si laptop atau laptopnya itu atau komputernya jangan menghadap ke tembok, karena orang tua nggak bisa lihat. Justru arahkan ke tempat yang kalian bisa lewat di sekelilingnya. Itu salah satu cara untuk menjaga anak-anak kita dari paparan konten negatif mungkin di internet, dan juga aplikasi-aplikasi berbahaya dan modus-modus berbahaya lagi. Karena concern TJR bukan hanya permainan tradisional, tapi satu set dengan pengenalan gadget bijak kepada anak-anak. Makanya kayak tadi kita juga main ular tangga raksasa tentang internet sehat. Itu teman-teman kalau mau dapetin juga bilang aja sama TJR, kita kasih filenya, kalian bisa duplicate itu, kalian bisa kenalin itu. Jadi pada saat bermain pun itu banyak kesan gitu. Apalagi anak-anak tuh seneng banget kalau didampingin sama siapapun, kakaknya, ibunya, bapaknya. Jadi kalian ayo adik-adik ajak mama papa kalian main apa aja, atau misalnya kalian penasaran nih tadi ngelihat itu apa sih mas, tanya aja gitu, pasti nanti diajak main. Jadi pokoknya main permainan tradisional, jangan lupa belajar, dan juga main handphonenya jangan sering-sering, dibatasi supaya kita juga sehat dan kita juga bisa beraktivitas di luar. Itu menyenangkan banget. Terakhir, lupakan gadgetmu, ayo main di luar. Jadi saja bidang hidup.